anni radin wa qul fil istinthar Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar wa su'id dar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman. Dan nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita mendapat malam hari ini Allah anugerahkan rahmatnya, Allah anugerahkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hadis qudsi itu beda dengan Al-Qur'an, tapi sama-sama wahyunya. Hadis qudsi wahyu, Al-Quran pun wahyu dari Allah. Bedanya hadis qudsi itu wahyu dari Allah tapi nggak ada perantara malaikat Jibril, langsung komunikasi Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran lewat malaikat Jibril, makanya jadi Al-Qur'an. Kalau yang nggak pakai lewat malaikat Jibril jadinya hadis qudsi. Allah menyatakan dalam salah satu hadis qudsinya, wajabat mahabbati, wajib kecintaanku, kata Allah. Jadi wajabat mahabbati, Allah mewajibkan atas zatnya yang mulia kecintaannya kepada hamba-hambanya. Jadi cinta Allah itu ada, dan cinta Allah itu harapan yang wajib diperoleh oleh setiap hamba. Wajabat mahabbati al-mutawazawirina fiyya, bagi orang-orang yang berkunjung karena aku, kata Allah. Datangnya orang untuk mengasih beberapa, mengucapkan beberapa ayat dan hadis. Ada yang datang untuk mendengarkan beberapa ayat dan hadis, itu insya Allah termasuk al-mutazawirina fiyya, orang yang berkunjung karena Allah. Yang kedua, kata Allah, golongan yang kedua yang wajib zatnya Allah memberikan kecintaannya kepada mereka hamba-hambanya, al-mutajalisina fiyya, kata Allah, orang yang duduk karena saya. Mereka duduk karena saya. Alhamdulillah setiap malam Kamis kita insya Allah duduk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Allah, yang wajib dapat kecintaan dari Allah, al-mutadzakirina fiyya, orang yang selalu mengingat Allah. Dengarnya kita ayat-ayat Al-Quran, dengarnya kita hadis, dengarnya kita syariat, insya Allah ini kita mengingat selalu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, al-mutahabbina fiyya, kata Allah, orang yang karena saling sayang karena Allah, orang yang saling sayang karena Allah. Insya Allah setiap majelisnya antum semua di Yayasan As-Sa'adah, entah malam Rabu dari Selasa sore sampai malam Kamisnya, insya Allah kita termasuk 4 golongan ini. Al-mutazawirina fillah, al-mutajalisina fillah, al-mutadzakirina fillah, al-mutahabbina fillah. Orang yang saling berkunjung karena Allah, orang yang saling duduk karena Allah, orang yang saling berzikir karena Allah, dan orang yang saling sayang perhatian karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah duduknya kita di majelis, niatin biar kita dapat cintanya Allah. Gimana dapat cinta Allah? Salah satunya itu saling cinta, saling kenal, saling berzikir karena Allah. Kita nggak dapetin kecuali duduk di majelis. Nggak mungkin kita di rumah terus bisa dapat al-mutahabbina fillah, al-mutadzakirina fillah,
al-mutajalisina fillah, al-mutazawirina fillah. Nggak mungkin, nggak bisa. Kita di rumah aja deh nonton live streaming aja nggak bisa, nggak dapet tuh, nggak dapet. Karena Allah wajabat mahabbati, aku wajibkan cintaku kepada mereka. Itu 4 golongan. Berarti ada upaya, ada usaha. Upaya usahanya apa? Datang ke majelis, duduk di majelis. Karena zikir, saling berzikir kepada Allah. Zikir itu umum, nggak mesti la ilaha illallah, nggak mesti ngucap subhanallah, nggak terbatas cuman ngucap la ilaha illallah, nggak terbatas cuman ngucap subhanallah, nggak terbatas cuman ngucap zikir. Kita dengar syariat-syariat yang dibawa Nabi Muhammad itu zikir karena Allah. Kita ingat Allah, oh ini ajarannya Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau dapat mahabbahnya Allah, cintanya Allah, minimal 4 golongan itu. Al-mutajalisina fillah, al-mutazawirina fillah, al-mutadzakirina fillah, al-mutahabbina fillah. Dan itu nggak mungkin kita dapat kecuali datang ke majelis-majelis yang baik. Nggak mungkin di rumah kita bisa dapat, nggak. Terus diem di rumah gitu, ngeliatin hordeng antara maghrib ke isya gitu terus semua dapat. Wajabat mahabbati kata Allah, nggak mungkin. Datang majelis, hadirin majelis. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah masih di bulan Rabiul Awal ini gitu ya. Bulan Rabiul, malam demi malam, hari demi hari masih banyak maulid di mana-mana. Masih banyak. Gunanya apa sih orang-orang tua kita mereka bikin maulid? Ngadain peringatan maulid. Yang ulama-ulama terdahulu mereka mencetak pembacaan maulid, dibukuin. Biar kita kenal dengan Nabi Muhammad. Biar kenal, jangan nggak boleh nih hati kita ini kosong, pikiran kita ini kosong dari Nabi Muhammad, nggak boleh. Nggak boleh. Wajib kita kenal, wajib kita cinta Nabi Muhammad nih, wajib, bukan lagi Nabi Muhammad ya nabi yang terakhir. Terus ya udah nabi yang terakhir. Nabi seorang nabi aja gitu. Nggak ada kita mahabbah, itu nggak boleh. Harus ada mahabbah. Wajib. Nggak ada kita mahabbah, naudzubillah min dzalik. Sia-sia nantinya. Allah udah cantumkan di Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Itu salah satu syaratnya Allah. Salah satu syarat dari Allah, kalian hamba-hambaku mau cinta kepadaku yaitu Allah, mau dapetin cinta salah satunya, dan itu hal yang paling cepat. Tadi hadis qudsi memang salah satunya, cuman hal yang tercepat dapat cintanya Allah, ikutin Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mutaba'ah. Mutaba'ahnya apa? Ngikutin. Berarti ngikutin itu magam, tingkatan, nggak bisa. Orang nggak bisa sembarang ngikutin Nabi Muhammad, nggak bisa tanpa ada cinta, nggak mungkin, tidak mungkin. Dan orang kalau bisa ngikutin Nabi Muhammad, amil sunnah, ngerjain sunnah, oke. Tapi tanpa cinta, itu akan timbul hawa nafsu. Kalau ngikutin Nabi Muhammad, sunnahnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, oke. Tanpa timbulnya dari cinta, akan adanya hawa nafsu. Kalau udah ada hawa nafsu, dia ngelihat orang yang nggak sesuai ngejalanin sunnah seperti dia akan ngejudgment itu orang bid'ah. Paham? Nilai orang, oh ini nggak benar, ini khalifus sunnah, ini bid'ah, ini nggak benar. Kenapa? Dia ngejalanin sunnahnya nggak pakai mahabbah, nggak dari cinta, nggak dari idola, nggak ngefans, nggak ada hasrat sama Nabi Muhammad. Nanti kenapa nih di luar-luaran, apalagi setiap bulan Rabiul Awal, dikit-dikit bid'ah aja datangnya. Kenapa? Karena mereka mengklaim dirinya amil sunnah. Oh saya ahli sunnah, saya orang sunnah, harus dengan jalurin Nabi Muhammad. Nggak ada Nabi Muhammad nggak boleh, nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis nggak boleh, itu bid'ah semuanya. Dia mengklaim dirinya pengamal padahal dia nggak tahu, dia nggak sadar. Ketika dia melihat orang yang nggak sesuai jalanin sunnahnya seperti dia, nah dia ngejalanin sunnahnya karena hawa nafsu, dia nggak secara langsung, dia ini kontra dari sahibus sunnah yaitu Nabi Muhammad. Paham? Kenapa? Nabi Muhammad nggak pernah ngebid'ah-bid'ahin umatnya.
Nabi Muhammad nggak ridho ada umatnya masuk neraka kok. Sekarang ada umatnya baca maulid, peringatan maulid, dibilang apa? Bid'ah. Duduk di peringatan maulid lebih baik, duduk di peringatan maulid lebih buruk daripada minum khamar. Na'udzubillah, daripada pesta khamar. Ya Allah. Itu nggak sesuai dengan sunnah. Nah, itu dia. Kenapa banyak ikhwan kita nih, saudara-saudara kita mereka seperti itu? Mereka timbulnya nggak dari mahabbah, nggak cinta, nggak idola sama Nabi Muhammad, nggak idola banget gitu loh. Pahamin deh? Cuman ya, sunnah, pakai sunnah harus, cuman nggak timbulnya dari mahabbah. Jadi ngeliat orang yang nggak sesuai sama dia dibid'ahin. Bid'ah lo, nggak bener, nggak sesuai sunnah, began. Wah begitu. Cuman kalau orang timbulnya berangkatnya ngerjain sunnah dari mahabbah, ngelihat orang seneng aja, mau dia ngerjain sunnah, seneng. Kenapa? Dia mahabbah sama Nabi Muhammad, sesuai, dia punya metode konsepnya sesuai sama Rasulullah. Rasulullah konsepnya nggak pernah ngejudgment orang jelek, nggak pernah. Nabi Muhammad cinta sama seluruh umatnya, siapapun dia, mau musuhnya lagi. Ya, populer cerita yang udah terkenal, Rasulullah SAW di Uhud kah, di Taif kah, darah bercucuran, pelipis berdarah. Di saat yang sama, di saat yang sama masih ngelap darahnya, cucuran nih darah. Di saat yang sama loh, bukan setelah 2 hari, 3 hari, enggak, bukan setelah seminggu nih. Di satu saat pelipis berdarah, gigi patah, bercucuran darah, datang malaikatnya Allah menawarkan diri ngehancurin orang-orang Taif. Apa jawab Nabi Muhammad? Allahumma hdil gomi fa innahum la ya'lamun. Bisa nggak ente kondisi? Ada nggak manusia bisa kondisiin seperti itu? Taruh dah. Kondisiin dirinya digebugin, hancur, berdarah-darah, tapi masih ngedoain musuhnya. Cari manusia yang seperti itu, bisa mengkondisikan antara hal yang pelik, yang sulit, bukan sulit, musibah, ini sulit, oh Allah, fisik mainnya ini. Pahamin tuh ya? Tapi di saat itu juga Nabi Muhammad nggak mau zolimin umatnya, malah apa? Doain, Allahumma hdil gomi, ya Allah berilah hidayah kepada umatku, mereka nggak kenal dengan saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Malaikat udah turun, malaikat minta menawarkan diri, bukan Nabi Muhammad. Ya malaikatnya Allah balesin dong. Yang pertama. Yang kedua, tawaran malaikat dijawab sama Nabi Muhammad, nggak mikir dulu Nabi Muhammad. Tar dulu. Hancurin, kayaknya boleh juga nih. Enggak, Nabi Muhammad. Begitu malaikat nawarin, langsung spontan, Allahumma hdil gomi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah mereka ya Allah. Ini darah masih ada, baru aja dilap. Di waktu yang sama, kaki itu berlumuran darah karena wajahnya pelipisan Nabi Muhammad bercucuran darah. Di saat yang sama, beliau berdoa buat umatnya, ya Allah berilah mereka hidayah karena mereka tidak kenal saya. Shollu ala Muhammad. Andaikan mereka kenal saya ya Allah, mereka nggak akan berbuat seperti ini. Shollu ala Muhammad. Artinya apa? Jangan sampai kita nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awal masih ada, walaupun udah setengah lebih. Maulid masih ada di mana? Datengin satu-satu. Buat apa? Karena saya cinta sama Nabi Muhammad. Mungkin di maulid yang mana itu ada klik chemistry-nya Nabi Muhammad kepada kita, Allah anugerahin tuh. Nggak siapa tahu, betul. Nggak mesti di satu tempat. Ini makanya kenapa orang-orang tua kita ada maulid, apalagi nanti nih, udah minggu ke depan, tempat-tempat maghamat banyak. Niatin dari rumah, ya Allah jadikan aku yang kenal dan cinta dengan Nabi Muhammad sehingga aku bisa mengikuti Nabi Muhammad. Kali-kali di mana maulid, di situ chemistry-nya kita nih kepada Nabi Muhammad, chemistry, tau gak chemistry? Kliknya kita nih, hati kita nih, klopnya itu dikunci sama Allah. Nah di situ tuh, entah lagi dengar ceramahnya, entah lagi dengar pasal-pasal maulidnya, entah lagi mahal giamnya, entah lagi baru ya Rabbi sholli ala Muhammadnya. Kali Allah ketek, nah disambungin tuh, di strum tuh hati kita sama hatinya Rasulullah SAW.
Udah begitu, ente mau HP aja enak. Shallu ala Muhammad. Jangankan masalah, apa aja dikasih sama Allah. Asal kita dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi mumpung di Rabiul Awal. Ya, kita ini kalau nggak ada Nabi Muhammad Rabiul Awal nggak ada yang mau bikin maulid, betul? Siapa yang mau bikin maulid? Rabiul Awal mau ngapain bikin acara-acara? Sebab Nabi Muhammad nih Rabiul Awal. Dulunya Rabiul Awal nggak ada yang orang tahu, boro-boro tahu, nggak ada yang mau tahu Rabiul Awal. Tapi sebab kelahiran Rasulullah. Nah artinya apa? Mereka para ulama buat ngajarin kita biar kita lebih kenal. Mungkin di situ ada klopnya, klik, chemistry-nya kita sama Nabi Muhammad. Entah di mahalul qiyam, entah lagi solawat-solawatnya, entah lagi ceramahnya. Itu kalau kita udah didapat klop sama Nabi Muhammad, itu nikmat ente. Maka ada kisah, ya, kita jangankan masalah, ada kisah onta ya, sedikit lagi deh. Onta, ada satu onta di kota Madinah. Gimana nih onta? Onta tadinya nggak ada apa-apanya, cuman satu hari nih onta tahu-tahu jadi liar. Nih onta ngamuk, siapa aja didepak, ditendang sama nih onta, nggak mau tahu, mau yang punya lagi didepak. Orang-orang panggil pawang onta, karena dulu onta banyak orang-orang Arab yang paham, apalagi di Madinah. Panggilin pawang onta, nggak ada yang bisa. Ada salah satu sahabat punya inisiatif, panggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dipanggil di Waduin, ada ontak begini, kata dia, aku akan ke sana. Bangun Rasulullah dari rumahnya, nyamperin ontak, binatang. Ya, begitu sampai di kandangnya, mau maju Nabi Muhammad, sebagian sahabat, ya Rasulullah jangan langsung maju. Dia ontak bener-bener nendangin orang siapa aja ya Rasul, tar dulu, jangan langsung ya Rasulullah. Jangan langsung, pelan-pelan ya Rasulullah. Nih sahabat takut Nabi Muhammad kenapa-napa. Apa jawab Nabi Muhammad? Ma fis sama wala fil ard ya'lamu anni Rasulullah. Tidaklah ada orang yang tidaklah ada makhluk di langit ataupun di bumi kecuali mereka kenal dengan saya, utusannya Allah. Illa asil jin wal ins, kecuali yang nggak kenal dengan saya, mereka orang yang gemar maksiat dari golongan manusia dan jin. Tuh, binatang nggak dibilang asil binatang nggak pernah ada yang maksiat, nggak pernah ada yang berdosa binatang. Maju Nabi Muhammad, begitu maju Nabi Muhammad masuk ke kandangnya, langsung seketika tuh ontak nyium, faqabbalahuma. Apa di dalam maulid? Faqabbalahuma wa fa'azala. Nah itu ontak nyium kedua kaki Nabi Muhammad, lagi ngamuk. Begitu Nabi Muhammad masuk, langsung nyium kakinya Nabi Muhammad dan meneteskan air matanya. Ngadu di saat nyium kakinya Nabi Muhammad, ngadu permasalahannya dia. Apa masalahnya kata Nabi Muhammad? Dipanggil, mana sahib hadal? Mana yang punya ini? Saya Rasulullah. Ini barusan aja dia ngadu kepada saya. Engkau perkerjakan dia dengan capek. Di saat yang sama kau bikin kerjaan dia yang lama dan ngasih makan nggak sepadan. Iya ya Rasulullah. Makanya dia marah, dia ngamuk, dia ngadu ke saya. Artinya apa di situ? Cerita memang sampai situ. Cerita sampai situ. Selesai masalahnya ini ontak. Ontak aja kenal sama Nabi Muhammad. Kita yang bisa ambil poin, binatang aja kenal dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, binatang masalahnya selesai dengan Nabi Muhammad. Binatang selesai permasalahannya dengan bagaimana kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita selalu bersama Nabi Muhammad, masa iya? Emang kita nggak masalah nggak selesai? Yang pertama. Yang kedua, masa iya kita nggak punya masalah? Ada yang nggak punya masalah di antara sini? Ada nggak? Nggak mungkin. Yang nggak punya masalah cuma dua, anak kecil sama orang gila. Pilih deh salah satu. Yang nggak punya masalah cuman orang gila, ame. Ada orang gila masalah? Kagak ada. Ada orang gila lo tanya tuh, lo enggak nih gue lagi sumpah sama si fulan. Kagak ada. Karena orang gila nggak ada hasutnya, tapi panjang umur, makan apa, mau ada beras kek, mau ada token listrik kagak ada, bajunya untu aja berpuluh-puluh tahun itu aja. Nggak ada masalah orang gila, sama anak kecil dah. Betul, anak kecil ada masalahnya? Nggak ada. Hari ini dia berantem sama temen nih, iya nggak? Bapak emaknya saling berantem, besok dia main gundu berdua lagi. Kan begitu. Iya. Kita ada masalah semua.
Jangan pikir wah habaib nih, habaib enak kayaknya hidupnya habaib. Habaib masalahnya juga ada emang habaib. Cuman kita sama-sama minta deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua permasalahan gampang. Amin ya rabbal